Shalom, jumpa kembali dalam Gembala Menyapa hari ini. Tahukah saudara tentang sumpit? Tentu kita tidak asing mendengar alat makan yang satu ini. Sumpit adalah alat makan yang terbuat dari kayu memanjang, yang selalu disiapkan untuk menyantap hidangan masakan Jepang. Sumpit sudah dikenal di Tiongkok sejak 5.000 tahun yang lalu. Sebutan untuk sumpit adalah Faizi, yang secara harafiah berarti bocah-bocah gesit dan tangkas. Pada zaman Kungfusu tahun 551 sebelum Masehi, penggunaan sumpit meluas ke Jepang, Korea, dan Vietnam, sejalan dengan menyebarkan ajaran Kungfusu. Sumpit kemudian mendapat nilai filosofis dalam ajaran Kungfusu. Ada beberapa filosofi sumpit. Yang pertama, keselarasan atau harmoni. Untuk dapat mempergunakan sumpit dengan baik, tidak hanya bersama, tetapi juga harus bergerak dalam sebuah harmoni. Jika tidak ada gerakan yang selaras, sumpit tidak dapat berguna apa-apa. Bukankah demikian? Jika dalam berumah tangga, bermasyarakat, baik di gereja maupun di lingkungan kita, tidak ada yang bisa berjalan sendirian. Selalu ada tujuan yang hendak dicapai bersama-sama dalam satu visi dan satu misi. Bila tidak bergerak secara harmoni, apa yang terjadi? Tentu tujuannya tidak akan tercapai. Yang kedua, kerjasama. Sumpit digunakan pada satu tangan, namun perlu kerjasama. Sumpit tidak bisa bekerja sendirian, perlu batang yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang seirama untuk membawa pada satu tujuan. Makanan sebesar apapun bisa diambil karena adanya kerjasama. Yang ketiga, kesetaraan. Sumpit juga mengajarkan tentang kesetaraan. Bentuknya yang sama tinggi dan besar, sama-sama bisa melakukan tugasnya. Kalau tidak setara, sumpit pasti akan susah digunakan. Ternyata sumpit banyak maknanya. Tidak soal apakah sumpit itu terbuat dari bambu, mahoni, kayu cendana, cemara, perak, perunggu, atau yang lainnya, tapi falsafahnya sama. Hidup kita juga bisa melihat nilai-nilai yang ada pada sumpit. Dalam hidup keluarga, kita perlu bekerja sama. Misalnya ketika hendak membereskan rumah, ibu dapat mencuci pakaian, lalu ayah membantu menjemurkannya. Kakak dapat menyapu ruang di dalam rumah. Adik bisa membereskan tempat tidurnya. Semua bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan yang baik, yaitu rumahnya bersih dan nyaman untuk ditempati. Semua bisa melakukannya dengan berbagi tugas pekerjaan rumah. Nah, dalam organisasi pelayanan gereja pun demikian. Bekerja sama merupakan satu bentuk yang harus dimiliki di gereja. Bekerja sama menunjukkan kepemimpinan gereja yang melayani. Semua dihargai, semua orang diajak untuk ambil bagian. Apa ya yang bisa saya bantu? Besok saya bawa pisang goreng ya untuk konsumsi rapat. Nah, kalau gitu saya bawa singkong rebus saja. Saya bawa es buah ya, pasti enak sekali. Ketika
ada satu tim yang sedang mempersiapkan untuk rapat, ternyata bekerja sama bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana. Bukankah itu sangat menyenangkan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup saling bekerja sama satu dengan yang lain, dan Tuhan Yesus pasti akan menyertai setiap orang yang mau bekerja sama, baik di tengah-tengah kehidupan kita, di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan. Kita bisa melakukannya karena kita mau hidup harmonis dalam dunia ini. Bekerja sama bak sumpit. Tuhan kiranya memberkati kita semua.